Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan berkenalan dengan lembar kerja di Microsoft Excel. Ya, jadi materi ini saya khususkan untuk teman-teman yang ingin belajar dari dasar tentang Microsoft Excel. Apa yang saya sampaikan di video ini akan sangat membantu teman-teman nanti saat teman-teman belajar mandiri, misalkan belajar lewat tutorial, lewat artikel, atau mungkin lewat misalkan ebook dan PDF. Kenapa? Karena nanti akan banyak istilah-istilah yang dimana istilah-istilah itu juga akan sering muncul saat mungkin teman-teman menonton tutorial, membaca ebook, atau mungkin membaca artikel terkait Microsoft Excel. Oke. Baik, di video ini kita akan berkenalan dengan lembar kerja Microsoft Excel. Yang pertama, kalau teman-teman menjalankan Microsoft Excel tanpa melakukan pengaturan sama sekali, kurang lebih teman-teman akan dihadapkan pada tampilan seperti ini. Nah, ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang bagian atas ini ya, bagian atas ini biasa disebut dengan bar Windows ya, bar Windows. Biasa juga disebut dengan title bar ya, atau bar aplikasi. Ya, bar application. Nah, itu ya, jadi yang hijau ini. Di atas ini teman-teman ada icon-icon ya. Jadi setiap ini icon, yang ini icon save untuk menyimpan dokumen Excel kita. Ada icon print untuk mencetak, ada print preview untuk melihat seperti apa nanti jadinya dokumen kita saat dokumen itu dicetak. Kemudian ada kotak pencarian, ada icon untuk meminimize aplikasi, untuk maximize aplikasi atau dan menutup aplikasi. Ya, itu namanya bar Windows. Kemudian yang kedua di bawahnya itu yang ini file, home, insert, page layout, formula, data, review dan seterusnya. Ini disebut dengan menu bar. Ya, menu bar ini di sini di dalam menu bar, setiap menu itu memiliki toolbar sendiri ya. Jadi icon-icon ini ya, icon ini itu disebut dengan toolbar. Ya, jadi misalkan menu home, di dalam menu home ada toolbar untuk membuat teks rata kiri, rata kanan, atau rata tengah. Ada untuk mengatur tipe datanya. Ada juga untuk mengatur hurufnya ya, apakah ditebalkan, dimiringkan, atau di garis bawah, dan lain sebagainya. Ya, jadi di dalam menu bar ada toolbar. Ya. Begitu pula mungkin di menu yang lain ada insert, page layout, dan seterusnya. Masing-masing memiliki toolbar sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan yang ada di Excel. Oke. Kemudian di bawah toolbar ya ada namanya yang ini ya. Nah, ini name box ya, name box ini. Name box ya, ini biasa dipakai untuk memberikan penamaan pada data kita. Contohnya misalkan seperti ini. Misalkan nama data, kemudian namanya misalkan nama 1, nama 2, nama 3, datanya misalkan 30, 40, 50. Oke. Ketimbang kita memberikan namanya seperti ini ya, namanya kita memblok seperti ini, kita bisa juga memberikan nama tabel ini. Misalkan kita blok seperti ini, lalu kita kasih nama misalkan data contoh ya. Jadi saat kita ingin mengakses data ini, tidak perlu lagi kita blok seperti ini, kita tinggal ketik namanya misalkan data contoh. Nah, maka tabel yang tadi kita namakan data contoh itu akan terseleksi secara otomatis. Itu fungsi dari namebox. Ya, ini juga berfungsi untuk melakukan navigasi. Misalkan teman-teman ingin pindah ke sel M4. M4 itu berarti yang ini ya. Kolom M baris 4. Nah, teman-teman bisa langsung aja ketik di sini M4. Maka sel yang aktif menjadi sel M4 seperti itu. Ya, jadi itu fungsi namebox akan sangat membantu saat proses navigasi. Kemudian di sebelahnya itu ada formula bar. Ini formula bar. Nah, formula bar ini teman-teman bisa pakai untuk memasukkan rumus. Misalkan ya, misalkan angka 1
angka 2, misalkan angka 1 30, angka 2 40, 60, kemudian jumlahkan. Nah, misalkan di sini teman-teman ingin itu adalah hasil dari pertambahan antara angka 1 dan angka 2. Nah, teman-teman bisa ketik langsung di sini sama dengan kemudian klik ini, kemudian tambah, dan klik ini juga angka 2 tambah. Nah, itu. Atau teman-teman bisa juga dengan mengetik di sini ya, sama dengan kemudian sel dari angka 1 itu ada di F9 tambah sel dari angka 2 itu ada di G9. Nah, itu bisa juga seperti itu. Kemudian formula bar juga nanti berfungsi teman-teman saat melakukan edit ya, misalkan oh ini ternyata bukan dijumlahkan tapi dikurangkan ya. Nah, jadi teman-teman editnya tinggal ke sini aja, tinggal ubah jadi kurang ya. Jadi formula bar untuk mengetahui apakah sebuah sel mengandung rumus atau tidak, untuk melakukan edit dan untuk memasukkan rumus. Oke, seperti itu ya. Jadi di sebelahnya ada formula bar. Oke, selanjutnya di bawahnya ya ini. Nah, inilah lembar kerja kita ya. A, B, C, D dan seterusnya ini adalah kolom 1 2 3 4 dan seterusnya ke bawah ini adalah baris ya. Jadi inilah lembar kerja kita. Nah, saat saya klik seperti ini ya, ini disebut dengan sel ya. Jadi di Excel itu ada kolom, ada row atau baris, ada sel ya. Jadi kolom itu yang ini ya, A. Kalau saya klik di sini berarti ini kolom F. Saya klik di sini berarti kolom M. Kemudian baris itu misalkan saya klik di sini berarti ini baris ke-12 ya. Saya klik di sini baris ke-23 seperti itu. Sel. Nah, sel adalah pertemuan antara baris dan kolom. Oke, jadi misalkan saya klik di sini ya, berarti selnya adalah kolom K baris 5 ya. Jadi bisa dilihat di sini ya alamat selnya. Ya, ini akan sering teman-teman pakai ya selnya ya, apalagi dalam melakukan operasi rumus atau fungsi, itu akan sering teman-teman temukan. Oke. Selanjutnya di bagian kolom dan baris itu teman-teman bisa melakukan beberapa pekerjaan, misalkan menyembunyikan kolom ya, misalkan D, E, F. Nah, teman-teman ingin sembunyikan kolom F. Ini kolom E ya. Ini teman-teman tinggal klik kanan, kemudian pilih hide. Nah, maka kolom E sembunyi. Untuk menampilkan kembali maka kita blok kolom yang ada di kiri dan kanan dari kolom yang disembunyikan. Misalkan kolom E berarti di kirinya ada kolom D, di kanannya ada kolom F. Berarti kita blok seperti ini. Klik, geser, kita klik kanan, kemudian unhide ya. Itu juga bisa kita terapkan di baris ya. Misalkan baris yang ingin kita sembunyikan adalah baris 9 10, kita tinggal blok seperti ini, klik kanan, hide. Oke, untuk menyembunyikan juga bisa, kita tinggal menampilkan kembali, kita tinggal blok lagi baris yang di atas dan di bawah dari kolom, dari baris yang disembunyikan, kita tinggal unhide seperti itu. Selanjutnya kita juga dapat melakukan atau mengatur lebar kolom ya. Tinggal kita geser seperti ini atau kita geser seperti ini. Kalau misalkan lebih dari satu kolom, tinggal kita blok seperti ini, lalu kita geser begini ya, maka semuanya akan seragam lebarnya. Oke, seperti itu. Begitu pula di baris ya. Di baris kita tinggal atur bisa. Misalkan kita ingin ubah tinggi baris 5, 6, 7, 8, tinggal kita blok, lalu kita simpan kursor di sini sampai modelnya seperti ini ya kursornya. Nah, ini kita tinggal geser saja. Oke, seperti itu. Ya, itu ya operasi yang sering kita akan pakai kalau kita bekerja dengan Excel, seperti merubah. Kemudian juga kalau teman-teman ingin merubah angka tingginya secara presisi atau secara angka, bisa teman-teman klik, kemudian pilih row height. Nah, ini teman-teman tinggal tentukan sendiri berapa tinggi barisnya dari baris yang diblok ini. Misalkan 30, maka untuk tinggi baris 5, 6, 7, 8 akan bernilai 30 poin. Nah, seperti itu.
Sama dengan yang tadi, yang kolom ini dapat dirubah juga lebarnya secara presisi. Klik kanan, kolom width, kemudian kita tulis misalkan 30. Nah, seperti itu. Ya. Selain itu juga biasanya teman-teman akan bertemu dengan kasus menghapus baris ya, misalkan ya baris 1, misalkan ada seperti ini datanya. Nah, misalkan teman-teman ingin hapus data kolom ini ya. Kolom ini, nah ini teman-teman tinggal blok saja kolom yang ingin dihapus. Lalu klik kanan, di sini ada delete. Maka nanti kolom G dan H itu akan terhapus. Oke, begitu pula di baris ya, misalkan ada data 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan teman-teman ingin hapus data ini tinggal di blok saja. Kemudian klik kanan, delete. Selain itu juga, selain menghapus, Anda juga bisa menyisipkan atau insert. Insert itu menyisipkan baris atau menyisipkan kolom ya. Misalkan teman-teman ingin sisipkan 2 baris di atasnya baris ini ya. Jadi nanti akan ada 2 baris di atasnya angka 4 ini. Nah, teman-teman tinggal blok 2 baris seperti ini. Kemudian klik kanan, pilih insert. Maka 2 baris tambahan akan disisipkan. Oke, jadi sesuai berapa baris yang ingin tambahkan. Misalkan 5, berarti Anda blok 5. Kemudian klik insert. Nah, akan ditambahkan. Begitu pula di kolom ya. Jadi kalau baris itu akan ditambahkan di atasnya dari baris yang kita seleksi. Sementara kolom akan ditambahkan di sebelah kirinya dari kolom yang kita seleksi. Contoh seperti ini ya, saya akan tambahkan 4 kolom di sebelah kiri dari data D ini. Ya, oke. Nah, sekarang misalkan teman-teman ingin menyisipkan kolom di antara D dan E. Yang mana yang harus Anda seleksi? Apakah D atau E? Ya, benar ya. Jadi yang Anda seleksi adalah D, E. Karena setiap kolom saat di-insert akan ditambahkan di sebelah kirinya. Jadi tinggal klik kanan, insert. Oke, ini karena saya blok cuma selnya saja ya. Muncul opsi seperti ini. Kita tinggal klik misalkan kolom. Seperti itu. Ya, jadi kalau teman-teman cuma klik seperti ini, maka saat Anda klik insert itu ada pilihannya seperti ini. Ya, apakah ingin menambahkan sel di sebelah kanan, berarti di sini bisa. Menambahkan sel di bawah, berarti itu di bawahnya sini. Menambahkan kolom, menambahkan baris ya, berarti di bawahnya. Menambahkan kolom berarti di sebelah kirinya, seperti itu. Oke, itu dia mengenai operasi kolom, baris, dan sel ya. Semoga teman-teman bisa menyimak. Selanjutnya mengenai ini ya. Nah, di bagian ini teman-teman bisa melihat nama sheet ya. Nama sheet ini bisa Anda tambahkan, misalkan untuk sheet 2, sheet 3 ini kalau di Microsoft Word itu seperti halaman ya, halaman 1, 2 dan seterusnya. Oke. Kemudian di sebelahnya ini ada scroll bar ya. Ini bisa Anda perbesar. Jadi kalau ada datanya sampai ke sebelah sini ya, misalkan ya, Anda bisa pakai untuk navigasi. Oke, di bawahnya ini ada opsi untuk mengatur bagaimana tampilan lembar kerja kita, apakah normal atau berbentuk halaman seperti ini, atau mungkin ya berbentuk pack brick seperti ini ya. Jadi ketahuan nanti saat di print datanya itu atau jumlah halamannya jadi berapa banyak, itu ketahuan di sini seperti itu. Defaultnya adalah normal. Oke. Kemudian di sebelahnya untuk keperluan zoom ya, zoom memperbesar, memperkecil seperti itu. Oke, jadi itu dia ya mengenai lembar kerja di Excel ya. Teman-teman tinggal ingat-ingat saja istilahnya ya. Sebenarnya tidak perlu ingat, yang penting sering berinteraksi dengan Excel. Teman-teman akan sering berinteraksi dengan Excel, teman-teman akan ingat sendiri seperti itu. Oke, itu dia. Sampai jumpa di tutorial yang